Selamat datang di channel Pick Sport, channel yang membahas berita Inter Milan, dan inilah ulasan berita hari ini. Era baru Inter di bawah kendali Christian Cifu dimulai dengan sejumlah keputusan penting. Setelah perpisahan resmi dengan Marco Arnautovic dan Joaquin Correa, serta kedatangan Luka Sučić dan Luis Henrique, klub kini bersiap menentukan arah baru usai gelaran Piala Dunia antar klub. Seperti dilaporkan Corriere dello Sport, setidaknya ada 8 pemain yang masa depannya masih belum pasti dan akan ditentukan. Di lini belakang, Francisco Acerbi dan Jan Bisek menjadi dua nama yang berpeluang keluar. Inter memiliki opsi untuk mengakhiri kontrak Acerbi, berakhir 2026, lebih awal dengan membayar klausul sebesar 500.000 euro. Jika dilepas, posisinya bisa diisi oleh pemain muda seperti Riccardo Leoni atau bek Valencia Christian Mosquera. Sementara itu, Bisek tengah diminati klub-klub Liga Inggris dan berpotensi memberikan keuntungan finansial. Di lini tengah, Davide Frattesi menjadi kasus penting. Ia bisa berkembang di bawah asuhan Cifu, namun juga merupakan aset berharga yang bisa dijual jika dibutuhkan dana segar. Hakan Calhanoglu sedang dipantau oleh klub-klub dari Turki dan Timur Tengah, sementara peluang Christian Aslani untuk bertahan tampaknya semakin kecil. Di sektor depan, dua pemain muda, Valentin Charbonny dan Pio Esposito, bisa dimasukkan dalam skema pertukaran pemain atau dipinjamkan untuk mendapatkan menit bermain. Sementara itu, Mehdi Taremi, yang direkrut gratis tahun lalu, dinilai gagal memenuhi ekspektasi dan bisa dijual untuk memberikan ruang serta pemasukan bagi klub. Dengan Piala Dunia antar klub sebagai panggung pembuktian dan pelatih baru yang siap membentuk wajah tim, Inter akan menghadapi masa-masa krusial dalam menentukan arah skuad musim depan. Christian Cifu akan menjadi sosok kunci dalam menentukan siapa yang layak dipertahankan dan siapa yang harus dilepas. Inter Milan kini tak lagi menganggap Hakan Calhanoglu sebagai pemain tak tersentuh di bursa transfer musim panas ini. Status Calhanoglu di tim telah bergeser, dan Inter kini siap membuka negosiasi jika ada tawaran masuk, tulis Tuttosport. Gelandang asal Turki tersebut kembali menjadi sorotan setelah Galatasaray dan klub-klub Liga Pro Saudi menunjukkan ketertarikan serius. Calhanoglu sempat digoda Bayern Munchen pada musim panas lalu, namun saat itu ia memilih bertahan dan menyatakan komitmennya kepada Inter. Namun kini, usianya yang menginjak 31 tahun serta cedera otot berulang yang terakhir dialaminya di final Liga Champions membuat Inter mulai mempertimbangkan opsi lain, jelas sumber ini. Cedera dan ketidakstabilan performa menjadi faktor yang turut memengaruhi keputusan manajemen klub. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Inter akan membuka negosiasi mulai dari angka 40 juta euro untuk melepas Calhanoglu. Inter tidak akan menolak tawaran, namun mereka menginginkan nilai yang sesuai dengan kontribusi sang pemain, sebut Gazzetta. Meski Calhanoglu tetap dianggap pemain penting, klub kini lebih fleksibel dalam mempertahankan komposisi skuad. Dengan proyek peremajaan skuad di bawah Christian Cifu, Inter tampaknya mulai bersiap melepas pemain-pemain senior. Calhanoglu bukan lagi pemain yang tak bisa dijual, dan Inter akan menimbang semua tawaran serius di kisaran 30-40 juta euro, tutup laporan tersebut. Masa depan sang playmaker kini bergantung pada keseriusan klub peminat dan kesiapan Inter untuk memulai era baru. Masa depan Hakan Calhanoglu di Inter kembali menjadi sorotan. Seperti dilaporkan Tuttosport, gelandang asal Turki itu sedang dipantau oleh klub-klub dari Arab Saudi serta Galatasaray. Dengan kontraknya yang masih berlaku hingga 2027 dan gaji bersih sebesar 6,5 juta euro per musim, manajemen di Viale della Liberazione mulai mempertimbangkan opsi penjualan, meski belum ada tawaran resmi yang diterima. Diperkirakan Galatasaray telah melakukan pendekatan awal melalui perwakilan Calhanoglu. Jika tawaran konkret datang, nilai sebesar 25 juta euro dinilai sudah cukup untuk membuka peluang negosiasi,
mengingat hal itu akan menghasilkan keuntungan murni bagi Nerazzurri yang merekrutnya secara gratis dari AC Milan. Dana tersebut juga bisa langsung dialokasikan untuk mencari pengganti sepadan di lini tengah. Salah satu nama terdepan sebagai suksesor Calhanoglu adalah Ederson dari Atalanta. Gelandang Brasil itu sempat diincar Al Hilal untuk Piala Dunia antar klub, namun transfer tersebut tidak terrealisasi. Ladea membanderol Ederson di angka sekitar 40 juta euro, namun hubungan baik antara Inter dan Atalanta bisa menjadi kunci dalam proses negosiasi. Pemain berusia 25 tahun itu tampil konsisten di bawah asuhan Gianpiero Gasperini dan telah mencatat debut bersama timnas Brasil di bawah Carlo Ancelotti. Alternatif lain adalah Morten Hijulman milik Sporting CP. Mantan kapten Lecce itu sebelumnya sudah masuk radar Inter sebagai opsi cadangan jika Marcelo Brozovic hengkang. Pemain asal Denmark ini lahir di tahun yang sama dengan Ederson, 1999, dan sudah mengoleksi pengalaman di kompetisi Eropa serta bersama timnas. Valuasinya juga berada di kisaran 40 juta euro. Inter juga memantau Angelo Stiller, gelandang bertahan milik VfB Stuttgart. Pemain berusia 24 tahun tersebut telah menarik perhatian banyak klub besar Eropa, termasuk AC Milan. Namun, harga Stiller diperkirakan lebih tinggi dibandingkan Ederson dan Hijulman. Di sisi lain, opsi dalam negeri seperti Nicolo Rovella dan Samuel Ricci dinilai belum sepenuhnya meyakinkan. Sementara Adrian Bernabe, yang bekerja sama dengan Cifu di Parma, lebih sering dimainkan sebagai mezzala dengan Keita sebagai regista, sehingga belum cocok dijadikan pengganti langsung Calhanoglu. Inter kini berada dalam tahap evaluasi menyeluruh. Jika Calhanoglu memutuskan untuk menerima godaan dari luar, manajemen siap bergerak cepat mencari pengganti yang dapat menjaga keseimbangan lini tengah Cifu musim depan. Torino terus memburu penyerang baru untuk melengkapi lini depannya, dan perhatian klub kini tertuju pada Francisco Pio Esposito, striker muda milik Inter yang tengah memperkuat skuad Nerazzurri di ajang Piala Dunia antar klub. Menurut laporan Tuttosport, penyerang kelahiran 2005 itu telah menarik minat dari sejumlah klub Serie A lainnya, termasuk Genoa, Cagliari, Bologna, dan Parma. Keikutsertaannya di turnamen global tersebut dipandang sebagai potensi etalase penting untuk mendongkrak reputasinya, meskipun saat ini ia sedang mengalami cedera dan kemungkinan besar akan absen di seluruh fase grup. Meski demikian, potensi Esposito tetap tidak luput dari radar para pencari bakat. Jika Inter, melalui CEO Giuseppe Marotta, membuka kemungkinan untuk meminjamkan sang pemain, Torino siap bergerak cepat. Minat itu juga telah disampaikan secara langsung dalam pertemuan yang berlangsung kemarin sore antara manajemen Granata dan agen pemain, Mario Giuffredi. Inter sejauh ini belum mengambil keputusan final terkait masa depan Esposito. Namun, dengan persaingan ketat di lini depan Nerazzurri dan peluang terbatas untuk menit bermain reguler, skenario peminjaman ke klub Serie A bisa menjadi jalan terbaik bagi perkembangan sang pemain dan evaluasi teknis dari pelatih anyar Christian Cifu. Jika Inter melepas si pemain, tentu hanya dengan ketentuan masa depan si pemain harus tetap digenggam manajemen Nerazzurri, baik itu berstatus pinjaman atau permanen dengan klausul tebus kembali. Jika sebagai pemain pinjaman tentu dengan jaminan menit bermain. Terima kasih telah menyaksikan berita dari kami, dan nantikan berita Inter Milan selanjutnya.